Ya senang lah kalau ada alat untuk mendeteksi kayak gitu. Peringatan siaga 1 warga diharap waspada air telah mencapai pada titik 150 cm. Hari ini dapat servisan di Telaga Langsat. Nah, pemirsa Banjarmasin Post Group, ini saya dengan Pak Sumiran, warga Desa Gunung Makmur di Dusun Sungai Kembang, RT 18 Pak ya. RT 18. Nah, ini seperti Anda lihat di belakang saya ini adalah alat bikinan Pak Sumiran. Ini alat deteksi apa tadi Pak? Banjir multibahasa. Deteksi banjir multibahasa. Jadi ketika dalam kondisi curah hujan tinggi dipasang di tempat itu, maka dia secara otomatis akan ada otomatis muncul suara peringatan Pak ya. Suara peringatan pakai bahasa. Jadi ini tuas apa nih Pak? Tuas untuk Ini untuk volume. oh ya, untuk Volume. Kalau yang merah ini Pak, yang merah ini Yang ini untuk lampu ini. fungsinya lampu ini apa Pak? Untuk penerangan tembakan biasanya kalau di waduk itu kan gelap. Jadi ada penerangannya seperti ini, Pak. Oh iya. Paling tidak orang tahu bahwa ini ada alat ya. Iya, ada alat di sini kan. Gitu. Ini yang anu tadi untuk alat deteksinya. Jadi sudah sederhana Pak ya, Iya, tapi fungsinya luar biasa. fungsinya luar biasa. Peringatan siaga 1 warga diharap waspada air telah mencapai pada titik 150 cm di bawah bendungan. Woro-woro warga dipun suwun waspada sepindah. Toya sampun dugi 1 seket senti saking bendungan. Woi acil-acil paman-paman siaga 1 lah. Tu banyu sudah mencapai setengah 2 meter ayo, siap-siap basimpun. Alert 1 resident is expected to be alert the water has reached a point 150 cm below the dam. Kedua. Darurat banjir. Ayo mengungsi selamatkan nyawa Anda. Darurat banjir. Ayo podo evakuasi nyelametake nyawamu. Bahaya banjir salamatakan keluarga dan sanak barataan. Flood emergency. Let's evacuate, save your life. Ya Pak, mungkin dapat Pian jelaskan barangkali apa nih alat yang Pian ciptakan ini namanya apa namanya Pak? Namanya Alat deteksi banjir multibahasa. bahasa. Ada berapa bahasa Pak? Ada 4 bahasa. Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Banjar, sama bahasa Inggris. Iya. fungsinya apa? Fungsinya untuk peringatan dini di tempat-tempat yang banjir seperti waduk, seperti sungai. Tuh. Nggih. Kalau prinsip kerjanya mungkin bisa Pian jelaskan Pak secara ringkas. Untuk prinsip kerjanya ini kan kami menggunakan sensor air. Ya. Sensor air ini apabila terkena air dia akan Kawat ini Pak ya? yang kawat ini. Ini sensor ya. Iya. Jika dia tersentuh air, Tersentuh air akan berbunyi. Apa Iya. Pak bunyinya itu? Bunyinya ada pakai 4 bahasa tadi. Oh gitu ya. Iya. Untuk warga supaya waspada. Supaya waspada, supaya untuk siap-siap kalau air itu naik
kita sudah siap untuk mengungsi. Oh gitu. Jadi yang ini ada 2 sensor Pak ya? Ada 2 sensor. Terus untuk yang atas ini sudah kita harus mengungsi. Berarti sudah darurat. Iya. Jadi kalau ketika katakanlah alat ini diimplementasikan di tempat lapangan Pak, berarti apakah cuma sepertinya atau di apa kan ada diperbesar Pak atau seperti apa? Ini kalau di lapangan nanti bisa diperbesar. Terus untuk sound sistemnya misalkan ini pakai corong toa bisa. Oh gitu ya. Oke. Terus ini alat ini juga dilengkapi dengan frekuensi FM yang nantinya Radio akan radio FM yang nantinya akan disalurkan ke masjid-masjid yang nantinya akan memberikan peringatan ke warga. Jadi gitu. Bisa terkoneksi. Jadi katakanlah terjadi kondisi hujan curah tinggi, kemudian alat ini dihidupkan. Iya, harus diaktifkan waktu Jadi nanti ketika katakanlah ada peringatan dari alat ini, otomatis dari radio yang ada di katakanlah mungkin masjid mungkin langsung bisa bunyi. Terdengarkan secara luas Pak ya. Iya. Dan kebetulan mungkin kalau alat ini bisa berguna untuk semua orang. Itu aja Pak. Berarti memang di daerah Kecamatan Ragisung di sekitar Gunung Makmur memang ada juga apa namanya Pak rawan banjir ya? Rawan banjir ya, terutama kan di Waduk, di benua tengah itu. Terus di Desa Ranggang juga sering, walaupun air itu cuma air lewat kan. Iya, Ya tapi kan sering gitu. Jadi alat ini bisa dipasang di waduk Pak ya gitu ya? Bisa. Di air rob di pinggir pantai juga bisa. Bisa ya? Iya. Kita sebagai masyarakat khususnya yang ada yang pernah kena musibah banjir ini ya senang lah kalau ada alat untuk mendeteksi kayak gitu. Ya, karena tempat tinggal pian di daerah Di Jalan Sawahan. itu masuk langganan banjir. Sedangkan dari awal tahun tadi aja kan sudah 1 bulan 2 kali. Terus yang akhir tadi termasuk rumah pian juga Nggih. selalu banjiran ya? kebanjiran. Jadi kalau menurut pian adanya temuan alat deteksi banjir itu gimana? Ya Pian? sangat bagus. Ya. Paling tidak kan membantu masyarakat mengetahui datangnya air itu yang kita nggak bisa menduga kapan. Tahu-tahu kita tidur malam pagi udah naik kan. Ya. Dan kebanyakan kayak gitu di masyarakat. Jadi kalau semisal mungkin dipasang alat itu di daerah pian mungkin bagus ya? Bagus, sangat membantu. Jadi mungkin harapannya mungkin seperti itu mungkin Pak ya? Iyalah. Kalau ada ini kan di samping membantu masyarakat mengetahui air itu datang. Dan juga kan artinya tidak tahu-tahu air masuk udah ke rumah gitu loh. Apalagi pas malam Pak ya? Tidak tahu-tahu sudah dalam itu ya? Iya. Dan sering kali kan malam. Hari ini dapat servisan di Gelagalangsat mengganti kabel parabola sama mengganti receiver baru. Kegiatan saya hari-hari. Ya, ini peralatannya. Ya, ini adalah sebagian tanaman saya, yaitu tanaman pohon katuk sebagai penghasilan tambahan. Itu yang pohon besar, dan ini yang baru berumur sekitar setengah tahun. Oke, ini adalah proses penanaman. Ini ditanam sendiri karena nggak ada uang untuk memburuhkan atau mengupahkan. Jadi dikerjakan sama istri.
ini adalah proses penjebolan winih padi tahun yang padi tahun 1 tahun sekali penanamannya ya, hanya ada di Kalimantan. Ini bengkelnya Pak Sumiran, bengkel motor nggih Pak. Nggih, bengkel motor. Kalau tambal ban. Jadi segala Pak lah, segala elektronik juga nggih. Nggih. Nama saya Sumiran, dari Desa Gunung Makmur, tempat tanggal lahir di Gunung Makmur, tahun tanggalnya tanggal 9 September tahun 1983. Saya punya anak 2, yang pertama perempuan, yang 2 laki-laki. Yang pertama kelas 3 sanawiyah, terus untuk yang keduanya kelas 6 SD. Alamatnya di Dusun Sungai Kembang, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisong. Untuk itu rumah tangga ya servis elektronik, juga membengkel, bertani juga, bertanam padi juga. Tanam padi. Iya, tanam padi. Sayuran ada juga, seperti daun ternak ada juga. Nggih. Terus sambil servis apa Pak? Contohnya servis apa itu? Kalau elektronik seperti parabola, seperti mesin cuci, dan lain-lainnya gitu Pak ya. Sepeda motor juga nangani. Sepeda motor juga kalau pas di rumah gitu. Iya. Dulu ceritanya sejak kapan Pak? Pak Sumiran ini hobi menyukai apa ini servis ini Pak? Untuk hobi servis itu mulai dari SD Pak. Mulai dari SD. Waktu dulu saya kan ini bapak punya tip recorder gitu kan. Iya, pakai kaset dulu kan, belum ada listrik kan, pakai baterai dulu kan. Itu saya otak-atik karena mau karaokean, nggak ada mic-nya, nggak ada tempat mic-nya kayak tip-tip sekarang kan, sudah banyak gitu kan. Kalau zaman dulu belum ada. Itu kami otak-atik, akhirnya bisa untuk karaokean gitu Pak ya. Itu masih SD. Itu masih SD, nggih, masih SD. Ini berhasil ya, berhasil ya. Alhamdulillah itu rame juga desa. Bisa untuk apa karaokean waktu itu. Iya, untuk karaokean. Pakai baterai mungkin Pak ya. Nggih, pakai baterai, pakai aki. Kayak gitu. Nggih, pakai aki nggih. Terus setelah itu akhirnya mulai gimana? Akhirnya setelah itu ada listrik di tahun sekitar 97 masuk listrik di desa kami di Dusun Sungai Kembang itu. Akhirnya banyak elektronik yang beli elektronik, akhirnya orang menyuruh, entah itu suruh masangkan antena UHF atau baiki radio gitu Pak ya. Nggih, itu tangga-tangga, mulai dari tangga-tangga, dari teman-teman, akhirnya sampai sekarang sampai kemana-mana. Sampai kemana Pak yang pernah terjauh ini mungkin servis gitu. Pernah juga di Banjarbaru, tapi punya saudara Pak ya. Nggih. Tapi memang dipanggil ya. Nggih, emang dipanggil. Nggih. Emang dipanggil. Diambil antar jemput kemarin tuh. Yang paling sering sekarang Pak Sumiran biasanya orang minta tolong tangani apa Pak? Kalau daerah kami yang paling banyak itu mesin cuci sama parabola Pak ya. Nggih. Ilmunya otodidak, melihat. Itu kan teman Bapak dulu tukang servis elektronik. Nggih, dari Jawa ke sini. Itu mungkin anak kecil ya sering melihat terus tertarik gitu kan, ikut mengotak-atik elektronik gitu Pak. Harapan saya semoga diperhatikan sama pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, supaya alat saya itu berguna bagi semua orang Pak ya. Mudah-mudahan bisa digunakan, bisa bermanfaat. Itu aja Pak yang saya inginkan gitu. Artinya kalau yang punya sekarang ini masih ukuran kecil Pak ya. Ya, untuk sekarang masih ukuran kecil. Kalau ingin diaplikasikan ke lapangan berarti Perlu diperbesar, nggih. Iya. Pak Sumiran sanggup juga ya untuk ketika diminta katakan nanti misal untuk membuat yang besar gitu. Insya Allah nanti kalau mungkin nggak sendiri Pak ya, mungkin nanti minta bantuan dari teman-teman gitu kan untuk pengerjaannya gitu kan.
Itu yang saya lombakan ibaratnya itu kan chipset Pak, itu ibaratnya itu kan otaknya yang saya lombakan ini. Kalau untuk skala besarnya kan nanti bisa untuk misalkan pemancarnya diperbesar atau amplifiernya diperbesar, pakai tuanya juga tua yang besar gitu kan bisa, ya nantinya. Kira-kira kalau misal untuk bikin seperti itu tuh perlu biaya modal berapa ya Pak kira-kira? Kalau untuk biaya saya belum menghitung Pak untuk yang aplikasi di lapangan Pak ya, belum. Kecil kayak pian itu? Kalau punya saya sekitar 1 jutaan. Ya, Nggih. itu memang kecil Pak ya. Nggih, emang kecil. Alatnya tuh mereka tuh antara lain kayak pipa tuh Pak ya, pipa. Pipa itu sebagai penyangga. Itu kan cuman untuk ini aja Pak, wadahnya aja gitu kan. Yang penting kan dalamnya itu, mesinnya itu. Mau tema lombanya. Nah jadi kita lomba di situ adanya. Nah di sini kan ini ada lambangnya nggak? Ya. Ya Allah. Ya. Nah, makanya profilnya aja lagi tuh. Profilnya aja kan lagi. Ini penting ini dokumen ini. Ini yang iyanya. Mau sudah jadi dikira orang mukar, ya kan? Nah ini kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, khususnya lagi di subkoordinator SDA dan TTG. Kenapa membahas masalah alat mitigasi bencana deteksi banjir multibahasa ini? Sejarahnya dari tahun 2021 diadakan lomba di mana kami dari Dinas PMD mengadakan lomba kreasi dan inovasi teknologi tepat guna. Ada di tahun itu ada sekitar 16 peserta. Dari 16 peserta maka juara 1 dan 3 itu dipilih. Kebetulan alat mitigasi bencana yang ada di Gunung Makmur, Kecamatan Takjusong ini terpilih menjadi juara 1. Di sana kita membuat tim juri terdiri dari tenaga ahli dan dinas-dinas yang terkait, orang-orang profesional seperti dosen, dinas yang terkait masalah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kebetulan Pak Sumiran ini menciptakan alat mitigasi bencana khususnya yang unik. Kenapa uniknya? Kalau di pasaran itu banyak aja yang jual, namun tidak dengan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi itu tadi, bahwa alat beliau ini di samping untuk ada sirenanya juga ada bahasanya. Nah bahasanya ini unik lagi, ada 4 bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Banjar. Di mana di kalangan masyarakat di Gunung Makmur orangnya majemuk, di mana ada orang Banjar, ada orang Jawa, ada orang yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi tahu dengan adanya mitigasi bencana ini. Dan uniknya lagi, hal yang sama pun ada juga diciptakan alat ini, namun tidak terkonek ke frekuensi yang sama. Kalau punya Pak Sumiran ini terkonek dengan frekuensi FM radio, di mana selama warganya memiliki radio dengan frekuensi yang sama diluncurkan, itu akan mendengarkan lah, terperingati lah bahwa akan adanya bencana banjir. Alhamdulillah dengan perjuangan beliau dan ada perbaikan, maka ini akan diikutkan lagi lomba TTG tingkat provinsi Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan pada bulan Mei nanti. Harapannya dengan alat tersebut ini bukan hanya sekedar lomba. Kalau yang sudah ya kita lomba, setelah lomba alat ini hilang begitu aja. Cuman harapannya apalagi dari pemerintah daerah kita agar alat tersebut tidak sampai hanya sekedar lomba. Karena kalau bisa itu diaplikasikan di setiap
rawan bencana Bencana, itu ada deteksi banjir punya Pak Sumiran ini. Itu harapannya. Namun ini tidak semudah membalikan tangan, harus ada orang-orang yang kuat yang bisa mengaplikasikan ini dan harus dikarubuti lah ibaratnya, sama-sama kita untuk ketimbang orang lain yang memakai, lebih baik kita kan. Nah, ini punya aset tanah laut ini, kalau bisa jangan sampai keluar itu. Jadi pertama saya atas nama pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada warga Tanah Laut yang berada di Gunung Makmur yang telah menciptakan sebuah alat teknologi tepat guna lah, digunakan untuk deteksi dini apabila ada terjadi banjir. Nah ini alat tersebut untuk kebutuhan lomba. Alhamdulillah beliau mendapatkan apresiasi sebagai juara satu lomba teknologi tepat guna tersebut. Nah, karena di tempat kita sering di daerah-daerah yang rendah itu kan sering terjadi banjir kalau musim hujan intensitasnya banyak, terjadi banjir atau laut naik pasang meluap banjir, dan ini alat menurut saya sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada warga yang memang berdekatan atau memang terjadi dampak banjir tersebut untuk bisa berhati-hati mengantisipasi, menyiapkan kalau memang harus dievakuasi. Dan alat ini memang bisa direlay. Kalau saya lihat tadi kan dari alat yang utama kemudian menyebarkan ke musola, ke langgar, ke radio-radio untuk menyampaikan informasi kepada warga masyarakat. Nah, terkait dengan ini karena ini kebutuhan lomba, kan perlulah dimodifikasi lagi, perlu dikembangkan lagi untuk lebih baik. Karena manfaatnya sudah jelas, sudah mengerti kita. Karena untuk kebutuhan lomba, nanti kan lomba ini kan akan dilombakan lagi di tingkat provinsi. Mungkin saja ada orang yang menciptakan seperti itu, bentuknya lain, tapi maksud dan tujuannya sama untuk mendeteksi kondisi air pasang. Nanti kita akan luruskan hak ciptanya juga nanti ke SKPD yang terkait. Ini kan teknologi tepat guna ini binanya PMD. Nanti PMD koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja Perindustrian untuk legalitas dari hak cipta tersebut. Kanwir Menul HAM misalnya ada di sana untuk hak cipta. Jadi tidak bisa ditiru oleh orang lain. Gambaran kedepannya kita sebenarnya pertimbangannya begini. Kemarin hasil dengan rapat dengan kawan-kawan di SDA. Kalau kita keluarkan air itu ke laut, sementara tingkat elevasi antara laut dengan daerah kita itu hanya sekitar 1 meter maksimal 2 meter. Jadi khawatirkan dengan kita membuka aliran ke laut, pada saat air musim hujan seperti ini, niat kita kan mengeluarkan air dari wilayah kita ke laut. Nah, tapi pada saat pasang justru air laut yang masuk ke segala macam. Nah, kemudian tapi kita tetap mengamankan pengelolaan tata air. Salah satunya kemarin kita mengelola air yang ada di atas, Mas. Jadi bagaimana kecepatan air turun ini diperlambat supaya sama dengan kecepatan air turun ke laut, sehingga tidak menumpuk di dalam perkotaan. Ketinggian sedikit yang mandi angin macam itu kan masuknya ke wilayah kita di Banyu Irang. Nah, tapi air Banyu Irang ini turun lagi, masuk lagi ke Banjarbaru, khususnya di Banjar di daerah persawahan. Jadi kalau misalnya kita saling ngomplain, Banjarbaru mau komplain air itu datang dari Banjarbaru, Pelihari Banjar, Pelihari dari Kabupaten Banjar. Nah, oleh karena itu kita bicarakan macam akan bersama-sama nanti pengelolaan airnya, bagaimana tata guna airnya itu sehingga menjadi hikmah bagi kita semua di pemanfaatannya. Ya Pak. Kemudian dalam kaitan dengan alat deteksi dini banjir yang diciptakan oleh warga Tanah Laut Pak Sumiran dari Gunung Makmur itu kira-kira dalam hal dari BPBD gimana Pak melihat itu?
Alhamdulillah Mas, kita sangat bersyukur. Artinya yang pertama ada teknologi yang dekat dengan masyarakat, dengan bahasa masyarakat. Kemudian ada edukasi yang dari masyarakat ke masyarakat. Kan agak beda kalau misalnya edukasi itu dari kita dengan masyarakat masih ada gaya bahasa yang saling tulis dan tangkap. Bagaimana kita mengomunikasikan bahasa kita dengan bahasa masyarakat. Nah, alhamdulillah dengan ada teknologi ini dari bahasa masyarakat dengan masyarakat sehingga informasi ancaman bencana itu bisa dimengerti oleh masyarakat. Khususnya daerah-daerah yang tadi terendam. Ya, rawan terendam. Jadi memang bisa juga diaplikasikan ya, mungkin Pak, di daerah-daerah yang rawan terendam gitu ya. Insya Allah nanti kita adakan pendekatan dengan pihak-pihak terkait, khususnya di wilayah desa semacam. Kemarin memang ada desa yang menyampaikan dengan kita bagaimana bukti lanjut semacam. Kita sangat-sangat bersyukur dan kita sangat mendukung. Kan kalau untuk kebencanaan ini bukan tugas BPBD, tapi tugas kita semua. Ya alhamdulillah masyarakat sudah mengerti bagaimana menghadapi kebencanaan tersebut, persiapan sebelum terjadinya bencana. Dengan ada informasi ini kami sangat-sangat terbantu.